Coba aja, tadi gue gak ngelakuin itu ke dia. Susah kan tidur. Coba aja tadi gue gak ngomong ini. Kalau tadi gue gini mendingan pasti lebih baik. Pasti dia gak marah sama gue. Pernah gak dalam situasi kayak gitu? Kita otomatis jadinya kepikiran terus menerus dan pikiran ini mengganggu kita. Bahkan bisa berefek membuat kita sulit tidur, gak mood melakukan aktivitas, kita juga jadi gak terlalu produktif, kita juga jadi terganggu terhubung dengan dunia sosial. Kalau pernah, jangan-jangan nih, kamu lagi dalam sebuah situasi yang namanya terlibat sama overthinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi di Talk with Noran. Hari ini tentunya kita lagi mau ngobrolin hal yang mungkin mayoritas dari kita semua ini pernah merasakan jangan-jangan, yaitu terhubung dengan overthinking. Kenapa sih overthinking? Kita ngobrol bareng ya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah komen, yang sudah sharing, juga sudah likes dan subscribe semua yang baru datang ke sini. Welcome to Talk with Noran. Nah, ternyata overthinking itu apa dan seperti apa sih? Overthinking itu adalah sebuah kondisi di mana seorang individu memikirkan sesuatu secara berulang-ulang. Berulang-ulang kenapa bisa terjadi? Karena individu ini memiliki kondisi di mana dia itu sulit untuk mengendalikan pikirannya sendiri. Nah loh, terus gimana dong kalau sulit mengendalikan pikiran? Kita balik dulu ke kata over sama thinking. Kalau dikatakan over, artinya hal yang berlebihan mengganggu ini atau membuat kita berpikir berulang-ulang, itu mengakibatkan kita akhirnya terganggu secara mood. Mungkin ada penurunan mood. Terus secara produktivitas, kita jauh lebih menurun atau merendah. Kita jadi kurang nyaman melakukan kegiatan yang biasanya kita sukai. Terus kita jadi jauh lebih lelah, jauh lebih capek. Kita juga terkadang terasa lebih kemalas melakukan aktivitas tertentu karena sibuk terpikir sama satu hal yang itu lagi, yang ujung-ujungnya sulit untuk mendapatkan solusi karena kita stuck sama pikiran yang gak ada ujungnya. Ternyata nih teman-teman, menurut penelitian dari seorang profesor di University of Michigan, beliau menyatakan bahwa ternyata overthinking ini ternyata wajar terjadi pada orang-orang yang ada di fase usianya adalah dewasa muda ataupun parubaya. Kurang lebihnya 73% itu ada di usia 25 tahun sampai 35 tahun yang ternyata mereka diidentifikasi sebagai seorang overthinker. Ternyata juga nih, dari gender ya, perempuan ataupun laki-laki, ternyata perempuan jauh lebih tinggi menghadapi overthinking atau menjadi seorang overthinker. Wah, kenapa ya? Perempuan jauh lebih banyak ternyata menghadapi overthinkingnya dibanding dengan laki-laki. Terhubung dengan perempuan itu, para wanita ini biasanya ketika berpikir mengambil sebuah keputusan, mereka itu banyak menggali lewat apa? Lewat kondisi emosinya mereka. Berpikir lebih banyak, mempertimbangkan lebih matang, mengukur untuk menindaklanjutinya ke depan. Ternyata porsi ini bisa menjadi media yang membuat para wanita jauh lebih overthinker dibanding dengan para pria. Oke, nah overthinking tuh biasanya mereka itu nggak pernah berfokus sama solusi. Jadi muter-muter aja pada skema hal yang dirasa terkesan penting yang menjadi porsi pikirannya mereka, tapi nggak pernah berujung ada hasil. Kenapa? Karena muter aja di ruang atau lubang yang sama. Akhirnya dia nggak bisa mengidentifikasi apa sih yang jadi penyebab, apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus diambil keputusannya. Nah, kira-kira penyebab dari overthinking itu apa sih? Sejujurnya dikatakan penyebab utama, ini ada begitu banyak hal, nggak ada yang paling utama. Ini masih jadi misteri untuk melihat penyebab utamanya. Tapi biasanya overthinking ini adalah sebuah produk sampingan atau hasil dari situasi-situasi seseorang yang menghadapi kecemasan,
menghadapi peristiwa, tidak bisa mengelola emosi negatifnya dia sendiri. Lalu terhubung dengan emosi negatif, dia nggak pernah memberikan celah untuk melihat sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang baik, yang ada di sekitarnya. Padahal mungkin nggak sih kalau kita itu hidup sehari-hari cuma hal negatif aja yang hadir? Enggak, sebenarnya nggak mungkin. Percaya atau tidak, ternyata setiap individu itu satu harinya mereka itu punya atau memproses pikiran 70.000 pikiran negatif setiap harinya. Kebayang nggak gimana susahnya kita memproses pikiran positif? Susah banget pasti. Tapi bisa nggak? Bisa. Hanya kita butuh latihan lebih dalam untuk menggali dan mengurangi pemikiran negatif tadi. Karena ternyata faktor utamanya ya tadi, kecemasan yang terus-menerus, adanya kecenderungan misalkan kasus-kasus depresi ataupun kondisi mental illness lainnya, itu bisa menjadi penyebab untuk seseorang terhubung dengan overthinking yang begitu mendalam. Dan juga ini adalah gejala dari masalah emosional yang mendalam yang ternyata sulit untuk memaknai gimana sih caranya memperbaiki pola pikir mereka. Nah, ciri-cirinya seseorang itu sebagai overthinker tuh kayak gimana sih? 1, biasanya muncul pikiran negatif yang terus-menerus dan pastinya mengganggu. Kayak tadi, enggak, gue gak akan bisa. Gue pasti gagal. Pasti dia lebih bagus daripada gue. Tuh lihat, tampilannya aja lebih bagus. Kedua, selalu ada yang namanya what if skenario. Pikirannya selalu kalau aja, coba aja gue gak ngelakuin itu. Coba aja gue nanya dulu. Coba aja gue diskusi dulu. Terus what if ini biasanya yang akan membunuh pikiran kita sendiri. Terus juga ciri dari overthinker itu tadi, aku udah share sebelumnya adalah gak produktif. Terus juga mostly dia punya rencana, tapi gak ada hasil nyata. Jadi sibuk dengan rencana-rencana yang banyak, ide-ide yang luar biasa banyak dan bagus. Tapi ternyata waktu eksekusi gak pernah nyata, gak bisa-bisa. Nah kira-kira kenapa tuh? Terus juga karena pikirannya diliputi pemikiran negatif, otomatis mereka selalu berpikir tentang kemungkinan terburuk terlebih dahulu dibanding kemungkinan terbaik pada orang-orang sekitar atau orang-orang yang mereka cintai. Dan kerap kali teman-teman yang overthinker itu memiliki permasalahan pola tidur atau kesulitan tidur. Coba dicek, teman-teman kira-kira masuk nggak sih ke ciri-ciri ini? Nah, dan ciri yang paling besar ya, dari tadi beberapa, kita punya kecenderungan untuk kesulitan mengontrol pikiran. Maka itu kita terhubung di tadi, roda pikiran yang di situ aja tanpa solusi yang nyata. Akhirnya mereka sulit untuk bersikap atau bertindak spontan karena kebanyakan mikir. Otomatis masalah-masalah yang sederhana jadinya terkesan sulit banget bagi mereka. Gitu. Nah, overthinking ini kira-kira ada nggak ya hubungannya dengan kepribadian seseorang? Misalkan, biasanya nih untuk teman-teman yang punya karakter pribadinya adalah perfeksionis, ini biasanya sangat terhubung dengan situasi overthinkingnya yang tinggi. Maka apa? Maka dia akan kerap kali lebih ragu, susah untuk ngambil keputusan, bingung untuk ngambil keputusan, dan bimbang dalam perjalanannya. Kira-kira gitu nggak? Coba dicek dulu. Karena mayoritas dari beragam penelitian ini yang terjadi. Terus gimana dong caranya? Ayo, siapa yang pengen tahu caranya? Nah, cara pertama adalah yuk latihan untuk mengelola pikiran. Mengelola pikiran kita sendiri. Gimana cara paling awal untuk mengelola pikiran? Cara paling awal adalah coba kenali skala emosi. Oke, skala emosi kamu hari ini, kalau dalam rentang 1 sampai 10, dari paling rendah sampai paling tinggi, kira-kira skala emosi kamu ada di apa? Ada di porsi yang mana di hari ini? Kalau aku misalkan 3 atau 5, tapi kenalin setiap hari. Karena kalau nggak dengan cara kayak gitu, kita nggak akan pernah tahu gelas emosi kita. Gelas emosi itu kenal dengan skala emosi kita sendiri. Kedua, kita berusaha untuk mengenali rasa takut tadi. Caranya salah satunya adalah dengan teknik relaksasi atau teknik-teknik yang bisa mendistraksi diri kita tapi secara positif. Yang ketiga, kita butuh belajar untuk mengubah pola pikir. Nah, mengubah pola pikir itu sejujurnya adalah hal yang jelas sangat sulit. Karena kita mau mengubah sebuah sudut pandang atau perspektif akan sebuah kesulitan ataupun kegagalan. Nah, sejujurnya kita butuh banget belajar untuk menyadari bahwa terkadang nggak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau kejar kesempurnaan, akan sangat sulit.
Karena tidak akan pernah ada yang sempurna di dunia ini. Nah, gimana caranya teman-teman untuk melihat sebuah kondisi itu jauh lebih positif, jauh lebih baik? Coba yuk beberapa cara selanjutnya. Pertama, ketika sedang tegang-tegangnya, ketika pikiran kayaknya carut marut, lompat kemana-mana, rasanya ingin semua diselesaikan tapi kok nggak pernah ada jalan keluar. Satu, tenang. Sebentar aja kasih jeda. Kasih jeda buat diri kamu. Istirahat itu boleh loh. Istirahat, cari tempat yang lebih hening, nggak terlalu banyak orang bicara. Amatin deh pikiran-pikiran yang muncul saat kamu sedang hening tadi. Tapi amatinya adalah hal-hal yang mana yang aku mampu kendalikan saat ini, mana yang ternyata nggak mampu aku kendalikan. Dan jujur kalau ternyata nggak bisa mengendalikan, kan tadi kita nggak bisa mengejar kesempurnaan. Jadi nggak apa-apa kalau nggak bisa. Pelan-pelan setelah kamu kenali, rasakan seperti tadi, kamu mau belajar mengakui dengan cara apa? Yuk, kelola sebuah teknik yang namanya teknik grounding. Teknik grounding itu ketika kita belajar untuk mengamati panca indera di dalam tubuh kita sendiri. Oke, kita mau ngelakuin apa sih? Pertama, coba kenali melalui indera pertama adalah apa yang kita lihat. Mungkin kamu lagi di taman rumah, di pekarangan rumah, perhatikan deh. Apa sih yang biasanya nggak aku lihat atau tidak terlalu fokus aku lihat keseharianku? Hari ini aku fokuskan aku lihat. Oh, ternyata ada pohon yang hijau dan besar sekali di belakang rumahku. Oh, ternyata ada bunga-bunga yang baru aja tumbuh bermekaran yang aku nggak notice sama sekali. Ternyata ada binatang-binatangku, hewan-hewan yang aku nggak terlalu urus. Justru diurus sama orang lain dan mereka sehat loh. Dan ternyata lainnya apa yang bisa kamu lihat. Yang kedua, perhatikan deh apa yang kamu bisa dengar. Mungkin jarang kamu perhatikan. Oh, suara burung-burung berkicau. Oh, mungkin suara ada tukang kebun di sekitarmu. Ada mesin suaranya. Ada suara mobil lalu lalang. Ada suara tangisan anak tetangga. Atau apapun itu. Perhatikan dulu. Lalu perlahan indera yang ketiga adalah penciuman. Hirup. Mungkin yang kita hirup tidak selalu wangi, tidak selalu indah, tapi setidaknya kita melatih. Oh, mungkin ada bebauan dari wewangian bunga, atau tadi rasanya rumput-rumput baru diguyur air gitu ya, disiram. Terus kayaknya kesegarannya dari tanah tuh kerasa, wewangiannya tanah. Atau ternyata wewangian lain, bebauan lain yang kita temukan. Coba dicek. Yang keempat, coba juga kita lihat indera pengecap kita atau perasa kita. Mungkin bisa dengan mencoba sesuatu yang baru, ataupun merasakan saat kita lagi berjalan tadi, apa sih yang lagi terasa di tenggorokan, dari mengecap sampai ke tenggorokan. Oh, rasanya mungkin agak pahit. Ketika kita lagi nggak coba makanan tertentu yang baru ya, itu misalkan. Dan yang terakhir, coba hubungkan dengan hal yang terhubung dengan kulit kita, dengan indera peraba kita. Bisa kaki kita yang sedang berjalan, bisa tangan kita yang sedang memegang tangan kita lainnya, memegang kulit kita, atau mungkin bagian bokong kita yang sedang duduk. Kalau nggak lagi jalan, coba rasain. Rasain ketika setiap jalannya kita tadi, oh ternyata kaki-kaki, jari-jari yang agak pegal tadi enak ya, relaxing banget. Tanahnya ternyata empuk ya, buat jalan nikmat banget. Teman-teman pernah gak sih ngerasain kayak gini? Karena menurut penelitian, ketika kita mulai relate dengan tadi indera, panca indera kita, itu ternyata menghubungkan dengan situasi kita jauh lebih tenang, kasih jeda tuh jadi relax, kita jadi jauh bisa berpikir lebih firm. Kalau belum pernah coba, yuk kita coba beberapa teknik tadi. Karena sejujurnya gak akan mungkin pikiran-pikiran ini gak bisa kita kendalikan kalau kita gak coba lagi. Dan tentunya punya teknik tertentu yang lebih cocok buat diri kita sendiri. Yang kita butuhin itu adalah belajar untuk menikmati saat ini, hari ini, dan setiap harinya. Tapi kalau nggak dimulai dari hari ini, kita nggak akan tahu rasanya nanti besok untuk belajar merasa.
Jadi yuk kita latihan bareng-bareng, kita coba bareng-bareng. Karena kayaknya kalau dulunya kita overthinker, kita bisa kok jauh lebih bisa memanage diri kita sendiri setelah kita belajar beberapa teknik tadi yang didiskusikan. Rasanya apa? Kalau aku tenang banget barusan habis kasih beberapa tips dan trik seperti itu. Karena ini yang paling mudah untuk dilakukan. Modalnya rutin, percaya. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat keheningannya, terima kasih buat waktunya, dan terima kasih kalau nanti teman-teman mau kasih topik-topik tambahan juga buat kita nanti find out kemungkinan diskusi lanjutan. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!